Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Minggu kedua dikenal juga sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Dari setelah Minggu Paskah, kita memasuki Minggu kedua atau sering orang sebut Minggu Putih, Minggu Kerahiman Ilahi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, rahim adalah tempat seseorang bertumbuh dan berkembang, merasa nyaman, terlindungi, dan senantiasa merasakan bahwa ia dicintai. Seorang anak manusia lahir setelah sekian lama dia dilindungi dalam rahim sang ibu. Kurang lebih seorang anak manusia normal itu 9 bulan. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu orang lahir prematur. Tetapi dalam keadaan normal seorang anak manusia di dalam rahim sang ibunda selama 9 bulan. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, lalu apa kaitannya dengan Minggu Kerahiman Ilahi? Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan kepada kita semua adalah kita semua sebagai orang beriman ada dalam rahim Allah. Kita semua dicintai oleh Allah. Hidup dalam perlindungan kasih rahim Allah ini yang senantiasa membuat kita merasa nyaman, aman, dan damai. Allah yang kita imani, Allah yang punya cinta kasih seperti seorang ibu. Allah yang tidak pernah mau supaya anak-anaknya seperti anak yatim piatu, tidak punya orang tua. Maka Tuhan Yesus hadir untuk memberi jaminan Allah itu kepada kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka bagi kita umat Katolik atau umat Kristen secara keseluruhan, kecuali aliran-aliran Yehova, itu semua aliran Kristiani itu mengakui bahwa Yesus adalah Sang Firman Allah, Putra Allah. Aliran Kristiani secara keseluruhan itu mengakui bahwa kita itu satu Allah, 3 pribadi. Tapi Yehova tidak. Aliran Yehova walaupun dia pakai Alkitab kita, tapi dia mau mengatakan bahwa Allah itu hanya Yahweh. Jadi hanya ada Bapa saja. Tidak ada Allah Putra, tidak ada Allah Roh Kudus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari itu tentu berbeda. Bagi kita aliran Kristiani, semua orang Kristen terutama orang Katolik itu tentu mengenal Allah Tritunggal. Allah yang menjadi manusia hanya Sang Firman, Sang Putra. Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu tidak berwujud manusia. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Minggu Kerahiman Ilahi ini, mari kita menyadari kembali bahwa kita ada dalam rahim Allah. Kita semua dilindungi, disayangi, dicintai oleh Allah dalam cinta kasih Allah yang maha rahim itu. Maka di depan pastoran itu ada gambar kerahiman ilahi. Jesus, I trust in you. Tuhan Yesus, aku percaya padamu, aku berharap padamu. Dan doa kerahiman ilahi ada kelompok-kelompok di paroki-paroki tertentu memiliki kelompok kerahiman ilahi yang senantiasa mendoakan doa-doa kerahiman ilahi ini. Salah satu rumusan dalam doa kerahiman ilahi itu adalah demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Atau Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu
tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Lalu Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Artinya kita mau mempersembahkan bahwa darah Yesuslah yang menebus dosa seluruh umat manusia. Bukan hanya dosa orang Katolik. Sengsara Yesuslah yang menghantarkan kita semua kepada kembali bersatu dengan Allah yang Maha Rahim itu. Dari darah binatang diganti menjadi darah manusia. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Maka sebagai manusia pengorbanan ini tertinggi. Maka ketika dia berseru, Bapakku ya Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dalam kemanusiaannya itu batas. Tetapi sebagai Allah lalu dia lanjutkan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya Yesus menyerahkan sendiri, tidak diambil. Dalam minggu kerahiman ilahi ini, kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini menyerahkan sendiri diri kita ke dalam tangan kasih kerahiman Allah itu. Dalam kesibukan apapun, kita senantiasa ingat bahwa kita ada dalam rahim Allah. Allah senantiasa peduli dengan kita dan mau kita selamat, karena kita adalah putra-putri Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup keseharian orang tua adalah contoh Allah yang hadir, contoh Allah yang nyata. Maka orang tua Kristiani, orang tua Katolik terutama, adalah orang tua yang menjadi contoh teladan Allah yang Maha Rahim. Karena orang tua adalah gambar Allah yang nyata. Maka dalam 10 perintah Allah, hukum 1 sampai ke 3 itu untuk Allah. Hukum keempat ditempatkan orang tua. Hormatilah ibu bapamu, atau hormatilah orang tuamu. Mau mengatakan bahwa orang tua adalah wakil Allah yang nyata. Contoh Allah yang Maha Rahim. Ketika orang tua bisa mengampuni anak-anaknya yang salah. Ketika orang tua berusaha mencintai anak-anak dalam keadaan apapun. Orang tua selalu berdoa untuk anak-anak supaya sukses. Ketika anak-anak gagal, ketika anak-anak nakal, anak-anak buat orang tua pusing, orang tua tetap berdoa, sabar, menuntun. Itu simbol gambaran kerahiman Allah itu nyata lewat orang tua. Maka cinta orang tua tidak pernah bisa tergantikan. Sampai kita mati, kita tidak pernah bisa ganti kerahiman orang tua. Rahimnya mama kita tidak bisa kita bayar. Tentu kita ada juga karena bapak kita. Cinta orang tua tidak bisa terbayarkan. Maka kalau sampai hari ini kita sebagai anak-anak mungkin belum bisa membahagiakan orang tua, kesempatan bagi kita untuk melihat kembali apa sih yang sudah saya buat untuk buat orang tua saya bangga sebagai anak. Bagaimana sekolah saya kalau yang masih sekolah anak-anak? Apakah saya bersekolah dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang maksimal untuk buat orang tua saya bangga, karena mereka telah mengorbankan segala-galanya.
Atau untuk anak-anak kita yang tentara, yang selalu Romo ingatkan, untuk sampai anak-anak ini jadi engkau jadi tentara, orang tua utang di mana-mana. Maka begitu engkau jadi, jangan lupa bahwa ada orang tua yang setengah mati di belakang. Maka jangan langsung nikah, lalu lupa orang tua, belum bayar utang segala macam. Bahwa orang tua mungkin tidak tuntut, tapi sebagai seorang anak kita harus tahu diri. Harus sadar diri bahwa untuk kita jadi ada banyak beban. Romo senang bahwa adik-adik bisa jadi tentara. Tapi jangan lupa pengorbanan orang tuamu sampai engkau jadi. Untuk anak-anak kita yang mungkin sekolahnya tidak benar. Orang lain sekolah 1 minggu, 6 hari. Dia mungkin hanya 1 kali atau 2 hari. Apa yang engkau sudah buat untuk orang tuamu? Bayar uang sekolah, itu bukan bayar pakai daun. Kerja jagung setengah mati, panen hanya 1 tahun 1 kali, pontang-panting ke sana kemari. Kalau sampai engkau tidak sekolah, mungkin sampai utang supaya engkau bisa sekolah. Itu tidak mudah. Kalau sana bisa bayar pakai daun, gampang. Kau biar tidak sekolah juga tidak masalah. Tapi uang yang orang sudah bayar 1 semester atau bahkan bayar 1 tahun, engkau sia-siakan. Hari Minggu Kerahiman Ilahi untuk melihat kembali bahwa kita ini hidup dalam belas kasih Allah. Maka kita juga harus memiliki belas kasih itu secara nyata dalam hidup kita setiap hari. Belajar untuk memiliki kasih sayang juga. Pertama-tama dalam hidup konkret. Hanya bilang saya mengasihi Allah, saya mencintai Allah. Itu omong kosong. Emang kau pernah lihat Allah kapan? Engkau pernah jumpa Allah di mana? Jam berapa? Doa dan mengatakan saya mencintai Allah saja tidak cukup. Kalau engkau tidak mencintai orang tuamu, orang tua tidak mencintai masa depan anak dengan memanjakan berlebihan. Anak salah datang dielus-elus, tidak apa-apa nak. Anak salah itu sesekali tempeleng sedikit tidak apa-apa. Kalau dia nakal itu tidak apa-apa. Pokpak dia sedikit supaya anak sadar bahwa itu salah. Kalau dia sudah salah kita elus-elus terus, melonjak dia. Misalnya dia pertama utang 10.000 di temannya, kita tidak apa-apa. Lalu dia naik utang 50.000, tidak apa-apa. Lalu dia naik lagi utang 100.000, tidak apa-apa. Nanti besok dia utang sampai berjuta-juta, sampai kita tidak bisa bayar, baru menyesal. Memiliki kerahiman, belas kasih berarti menyayangi masa depan. Manja selalu merusak masa depan anak. Manja selalu tidak baik untuk masa depan anak. Sayang dia, kalau dia salah sesekali, pukul sedikit tidak apa-apa. Anak sekami itu sesekali cubit sedikit tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kena telinga. Itu telinga bisa bermasalah. Pukul kaki, kami dulu kena rotan terus tidak apa-apa, tidak mati. Pantatnya pukul tidak apa-apa. Yang penting jangan tendang, pakai rotan saja. Atau lidi 4 buah begitu. Lidi lumayan sakit itu. Demi apa? Demi mencintai masa depan. Allah yang Maha Rahim itu sesekali seperti itu. Menegur Thomas.
Karena engkau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Beriman itu harus membuat kita makin hari makin jadi orang baik. Makin jadi orang percaya bahwa Allah tidak pernah mau kita celaka. Allah tidak pernah mau masa depan kita suram. Masa depan anak-anak kita hancur. Allah selalu menghendaki masa depan yang cerah. Maka dia beri kesempatan kita bertobat, perbaiki diri. Kalau Allah tuh maha menghukum, begitu kita salah satu kali langsung panggil atau langsung kasih celaka mati. Itu berarti Allah tuh maha menghukum, dia tidak punya kasih. Tapi tidak, Allah kita tidak. Selalu beri kesempatan untuk bertobat, perbaiki diri. Kita salah ditegur dengan cara-cara tertentu. Misalnya satu kali ada umat di sebuah gereja, pas pengakuan dosa, dia pergi terese jagung. Lalu kakinya keinjak oto. Untung hanya keinjak, tidak sampai patah. Karena mengabaikan, sudah diumumkan berkali-kali. Mungkin Tuhan tegur dengan cara itu, supaya keselio sedikit, supaya dia sadar bahwa oh ternyata hanya urus dunia tidak bisa menggantikan kalau badan saya sakit. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua hari dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa mengingat kerahiman Allah dan kita buktikan kerahiman itu dalam hidup sehari-hari kita. Mencintai anak-anak dan masa depannya, mencintai orang tua selama mereka hidup, tidak mengecewakan orang tua, membuat mereka bangga dengan kita karena keberhasilan dan kesuksesan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.